Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabatku sekalian, kajian kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam hal ini sudah memasuki episode saat para wanita tak bisa lagi melahirkan. Ikuti kajiannya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah Ta'ala untuk mengajak Raja Dirmashil yang sombong itu dan juga kaumnya yang menyembah berhala, diajak oleh Nabi Nuh menyembah Allah dan meninggalkan segala kemusyrikan. Itu ada seorang wanita yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia bernama Amrah. Lalu Nuh alaihissalam menikahinya. Dari rahim Amrah lahir 3 putra dan 3 putri. Yang putra bernama Sam, Ham, dan Yafus. Dan yang putri bernama Hashwah, Sarah, dan Bahyurah. Lalu kemudian ada wanita lagi yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia bernama Wal'ab binti Ajwil. Dan Nabi Nuh alaihissalam juga menikahi Ajwab itu. Dan dari rahim Ajwab lahir 2 putra. Itu bernama Balus dan Kan'an. Dan tak tahu ada masalah apa, kejadiannya seperti apa, Wal'ab, istri kedua Nabi Nuh itu kembali ke agama sebelumnya setelah dia beriman. Kemudian ditotal dari para kaum, mulai Nabi Nuh mengajak untuk menyembah Allah, ada sekitar 70 orang laki-laki dan perempuan, hanya 70 orang. Dan Nabi Nuh alaihissalam setiap harinya masih tetap keluar menuju kaum yang belum beriman, seraya menyerukan, "Hai para kaum, sembahlah Allah Ta'ala, jangan kalian menyekutukannya." Dan para kaumnya itu langsung terburu-buru keluar rumah. Dia melempari Nuh dengan tongkat, batu, sandal, panci, dan lain-lain. Sampai Nuh alaihissalam pingsan tak sadarkan diri. Mereka lalu menyeret Nabi Nuh alaihissalam ke pinggir kandang ternak mereka. Lalu mereka mengolesi sekujur tubuh Nabi Nuh dengan kotoran hewan ternak mereka. Lalu dibiarkan di situ. Dan ketika Nuh alaihissalam tersadar, dia lalu mengusap darah yang ada di wajahnya karena baru dilempari. Kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, "Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka itu tidak mengerti. Dan Nabi Nuh alaihissalam tetap terus berdakwah hingga sekitar waktu 300 tahun dakwah Nabi Nuh. Namun tetap tak ada perubahan yang signifikan sampai Raja Dirmashil itu mati. dan kekuasaan digantikan anaknya
yang bernama Tubin. Dan si Raja Tubin ini bahkan lebih sesat daripada ayahnya. Tapi Nuh alaihissalam berdakwah ke Raja Tubin, dan perlakuan si Raja Tubin ini masih sama seperti perlakuan bapaknya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka kalau ditotal ini ya, dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada Raja Dirmashil hingga ke Raja Tubin anaknya itu mencapai 400 tahun, dan berlanjut lagi hingga ke abad 5 atau 500 tahun. Itu para kaum Nabi Nuh alaihissalam pancet atau masih tetap saja dalam kesesatan, dalam kemusyrikan. Dan para kaum ketika mendengar seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka menutupi telinga mereka, menutupi dengan jarinya, kayaknya kepanasan, kayaknya enggak suka. Dan saking jekelnya para kaum Nuh itu, para kaum Nuh mengumpulkan batu, di batu-batu agak besar, genggaman tangan itu dikumpulkan di atas loteng rumah mereka. Jika sewaktu-waktu ada Nabi Nuh lewat, hantam langsung. Dan benar saja, suatu ketika Nabi Nuh berdakwah melewati rumah-rumah mereka, para kaum itu langsung melempari Nabi Nuh alaihissalam dengan batu dari atas. Itu sampai Nabi Nuh tak sadarkan diri, pingsan lagi, dihantami oleh para kaum. Para kaum itu gembira karena menyangka Nuh alaihissalam telah mati. Dan saat Nabi Nuh alaihissalam tak sadarkan diri, itu ada burung yang menghampirinya lalu mengibas-ngibaskan ekornya supaya Nabi Nuh itu tersadar. Itu apa ya? Penolakan, penyiksaan, persekusian, bulian itu terus menerus dialami Nabi Nuh alaihissalam sampai abad ke-7 atau sampai 700 tahun. Bayangkan para sahabatku sekalian, 700 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak para kaum itu menyembah Allah. Hasilnya tidak begitu besar. Dan di abad itu, di abad ke-7 itu Raja Tubin mati. Sampai Raja Tubin, anaknya Dirmashil itu mati, dan digantikan oleh anaknya lagi, anaknya Tubin bernama Tauhrodus. Mulai Raja Dirmashil, Tubin sampai Tauhrodus. Si Raja Tauhrodus ini ya juga tak kalah sesat juga sama-sama nyeleweng seperti moyangnya, seperti bapak-bapaknya. Dan para kaum Nuh alaihissalam itu sudah punya cara untuk menolak dakwahnya Nabi Nuh. Ada cara terbaru bagi para kaum untuk mempersekusi Nabi Nuh. Itu tiap Nabi Nuh dakwah langsung saja dilempari batu. Kalau kemarin itu di loteng, batu di loteng, sekarang langsung terang-terangan. Bahkan ketika ketemu di luar ada batu, hantam saja. Itulah perjuangan Nabi Nuh dalam menghadapi kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nuh alaihissalam bahwa telah habis dalam tulang rusuk para lelaki dan juga di dalam perut para wanita calon-calon keturunan orang-orang yang mukmin yang mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah itu mengabarkan kepada Nabi Nuh seperti itu. Sudah Nuh, habis sudah dari mereka calon-calon keturunan anak-anak mereka yang mukmin. Dan di waktu itu Allah Ta'ala menjadikan para kaum itu, bahasa Jawanya itu majer, tidak bisa melahirkan anak. Karena akan ada sesuatu yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu dari Allah, lalu kemudian Nabi Nuh berdoa, dan doa itu tertuang dalam Al-Quran. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan satupun orang-orang kafir itu tinggal di bumi. Dilanjutkan, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiron kaffara. Sungguh apabila engkau membiarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka tidak akan mempunyai keturunan kecuali keturunan-keturunan yang sesat dan kufur. Dalam surat Nuh ayat 26 dan 27. Lalu itu pintu langit terbuka lebar sebab doa Nabi Nuh alaihissalam, dan para malaikat itu menjadi gempar karenanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nuh untuk membuat perahu atau kapal laut. Lalu Nuh alaihissalam bertanya sambil kebingungan, karena di zaman itu kan seperti apa kapal laut, seperti apa perahu itu nggak tahu. Nuh berkata, wahai Tuhanku, perahu itu apa sih? Bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, kayak apa? Ya karena memang zaman itu tidak ada perahu. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nuh, perahu itu sebuah rumah kayu, rumah yang terbuat dari kayu yang bisa mengambang atau bisa berjalan di atas air. Itu namanya perahu. Nabi Nuh paham. Tapi dalam perasaan yang masih agak bingung, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh menanam dulu pohon jati sebagai alat membuat kapal atau perahu. Sebenarnya masih agak bingung gimana cara buatnya. Tapi disuruh oleh Allah, sudah tanam dulu pohonnya. Kira disuruh tanam pohon jati. Tapi ada yang mengatakan itu pohon pinus. Jadi dua pendapat, pohon jati dan pohon pinus. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nuh alaihissalam untuk menanam pohon tersebut di wilayah Kufah atau sekarang Irak. Menanamnya di Kufah. Kemudian Nuh alaihissalam menanam pohon itu dan menunggunya selama 40 tahun, lalu menebangnya. 40 tahun sudah besar, sudah bisa digunakan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan langit agar di waktu itu tidak hujan, dan memerintahkan bumi untuk mematikan segala tumbuhan, atau memerintahkan bumi untuk tidak menyuburkan semua tumbuh-tumbuhan. Dan memang di waktu itu hujan tidak turun. Pada waktu proses Nabi Nuh mulai menanam pohon, setelah menebang, menanam pohon, sampai proses pembuatan perahu atau kapal. Di waktu itu memang bumi menjadi kering. Para wanita sudah tidak ada yang melahirkan, termasuk juga para hewan atau hewan ternak atau hewan melata. Tak ada lagi yang menetaskan anaknya, tak ada yang lagi yang beranak. Semuanya di stop oleh Allah. Termasuk di situ juga burung-burung itu tak ada yang bertelur. Tak ada satupun telur yang menetas. Nah, itulah sebagai pertanda hujjat, iqamatul hujjah, atau menegakkan hujjah bagi para manusia. Sebentar lagi akan ada kejadian tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi para kaumnya tetap saja
Allah Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk memindahkan kayu-kayu yang sudah ditebang tadi, untuk membawa kayu-kayu yang sudah ditebang tadi. Bingung lagi Nabi Nuh alaihissalam, gimana caranya itu mengangkat dan memindahkan kayu yang besar-besar itu. Bingung. Dan Allah Ta'ala kemudian memberi wahyu lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa yang mengangkat dan memindahkan kayu itu bukanlah Nabi Nuh, melainkan seorang yang berbadan tinggi besar, atau kita sebut raksasa, yang bernama Auj bin Unuk. Dan siapakah Auj bin Unuk? Kita lanjut ke episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.